sore ini saya mendapat tugas untuk memandu jalannya kuliah umum di Pilopes ID 2021 ini. Tema yang akan dibahas dalam kuliah umum sore hari ini adalah hilangnya warisan pengetahuan di Indonesia. Dan sudah hadir bersama kita pemateri di sana Bapak Pradipto Niwandono. Ya, Pak Pradipto Niwandono, beliau ini seorang pengajar di Departemen Ilmu Sejarah Universitas Airlangga, seorang kandidat doktor juga di Sydney University, Australia. Beberapa karya penelitiannya di antara lain Gerakan Teosofi dan pengaruhnya terhadap kaum nasionalis Jawa 1912 sampai 1926. Kemudian Arsitektur dan Tata Kelola Indis di Surabaya 1870 sampai 1942, serta Islam Nusantara dalam wacana politik kebudayaan kaum nasionalis Indonesia, sebuah studi sejarah dari zaman pergerakan hingga akhir Orde Baru. Nah, kalau dilihat dari beberapa karya-karyanya ini sudah tidak diragukan lagi ya soal kompetensinya, terutama untuk membahas tema yang akan kita kaji pada sore hari ini, yakni hilangnya warisan pengetahuan di Indonesia. Nah, ini sejalan dengan tema besar Pilopes ID sendiri. Gini nanti dulu filsafat sebagai sebuah tradisi. Nah, saya kira ini cukup cukup apik ya ketika kita memulainya dengan hilangnya warisan pengetahuan di Indonesia. Nah, seperti apa kiranya warisan pengetahuan di Indonesia yang dianggap hilang itu? Apakah dia berupa suatu skema yang masuk dalam periode-periode atau periode sejarah, atau nanti pembabakannya berdasarkan tokoh-tokoh atau gimana? Nanti akan dibahas secara rinci oleh narasumber. Baik, langsung saja saya persilahkan untuk pemateri agar mulai memaparkan materinya. Monggo Pak Pradipto, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selamat sore. Selamat semua sore. Peserta, ya selamat sore untuk kawan-kawan peserta Pilopes. Pertama-tama terima kasih atas undangannya untuk saya mengisi tema kuliah pertama ini. Sebenarnya saya juga agak sedikit tadi masih agak bingung juga tentang apa yang kira-kira mau disampaikan. Tapi dari pihak yang mengundang saya itu meminta saya untuk memberikan beberapa ya semacam pengantar tentang hilangnya wawasan pengetahuan di Nusantara. Jadi sebenarnya saya sedang juga masih meraba-raba juga. Baik, ya. Ya, terima kasih. Jadi begini, jadi saya kan diminta membahas mengenai wawasan pengetahuan dan kira-kira bagaimana pengaruh kolonial ataupun kurang lebih bagaimana kebijakan kolonial ataupun barangkali pemerintah Indonesia itu berpengaruh terhadap semacam pelestarian atau pewarisan ya, pelestarian atau pewarisan pengetahuan. Nah, ini pengetahuan itu sendiri sangat luas ya kalau di sini. Tapi yang saya tangkap dari pengetahuan ini adalah semacam wisdom atau local wisdom itu yang saya kira bisa dikatakan ada kaitannya dengan tema besar kita ya untuk Pilopes ini kan kita tema besarnya adalah filsafat Nusantara. Jadi ya kemudian saya coba untuk kaitkan dengan isu besar kita yaitu filsafat Nusantara. Ya kemudian juga saya
ini terkait dengan saya sebelum saya masuk ke dalam tema yang lebih spesifik. Pertama-tama mungkin saya perlu memperkenalkan atau menjelaskan latar belakang kompetensi saya di sini. Karena di sini adalah saya ini sebenarnya lebih sebagai seorang akademisi sejarah, bukan filsafat ya. Jadi saya tidak memiliki semacam kemampuan yang lebih khusus untuk menjelaskan tema-tema yang filosofis, tapi kapasitas saya adalah semacam untuk menjelaskan aspek-aspek sejarah dari segi intelektual. Jadi bagaimana ide-ide tertentu itu ditransmisikan ataupun disebarkan di dalam sejarah gitu ya. Jadi apa wacana atau ide-ide besar yang muncul dan bagaimana pengaruh ataupun latar belakangnya terhadap perjalanan sejarah bangsa. Tuh. Saya mencoba untuk masuk ke tema ini adalah tentang penghapusan wawasan pengetahuan di Nusantara. Nah, yang saya baca di sini adalah bagaimana saya tarik ke apa yang berlangsung sekarang. Jadi saya mencoba untuk masuk ke situasi sekarang di mana ada semacam, kalau saya bilang penghapusan wawasan pengetahuan atau sejarah ya dalam ini ya, itu ada semacam polemik ataupun satu diskurs gitu yang berkembang bahwa pemerintah kolonial ini itu mencoba untuk meminggirkan peran kelompok-kelompok tertentu. Nah, terutama di sini ini adalah kelompok Islam. Nah, sehingga dalam sejarah kita itu hanya sejarah versi kelompok nasionalis sekuler yang istilahnya mendominasi diskurs historiografi Indonesia seperti itu. Nah, tentu saja bukan hanya itu ya, tadi ada juga ya, ada diskurs tentang wacana golongan kiri dan sebagainya yang juga dihilangkan atau pengetahuan itu dihapus dari distribusi pengetahuan ataupun wacana kesejarahan yang ada di Indonesia, terutama untuk era setelah pasca 1965 atau Orde Baru. Ya, jadi yang saya coba saya coba kembangkan di sini adalah bahwa sebenarnya saya sendiri menangkap bahwa Filofest ini sendiri kurang lebih dilatar belakangi oleh semacam semangat atau keinginan untuk menggali kembali apakah ada yang namanya filsafat Nusantara ataupun wawasan ancient wisdom di Indonesia seperti itu yang kira-kira bisa disejajarkan ataupun dikatakan bisa mengimbangi filsafat Barat seperti itu ya. Nah, ini sedang kita coba untuk telusuri. Nah, dalam hal ini saya melihat bahwa ada semacam polarisasi antara penguatan Islam politik di satu sisi. Nah, di era sekarang yang dimana itu memunculkan ada pemikiran tentang kelulusan sejarah ya, itu mungkin pernah baca buku-bukunya semacam siapa itu yang Api Sejarah, kemudian ada buku sejenis ya yang ditulis oleh orang-orang kelompok-kelompok Islamis ya atau seperti itu. Nah, asumsinya adalah bahwa ada semacam perang pemikiran ataupun konspirasi dalam tanda petik untuk meminggirkan gitu ya, perang golongan Islam. Nah, di sisi lain ini juga ada wacana nasionalisme kultural atau nusantaraisme yang bisa dikatakan cukup menguat juga gitu ya. Nusantaraisme itu sebenarnya juga bukan hal yang baru karena di era-era pergerakan itu juga salah satu sumber dari nasionalisme Indonesia juga adalah dari sana. Jadi dari bagaimana mulai kesadaran tentang adanya peradaban kuno yang bisa dikatakan ingin
dibangkitkan kembali, ya, Mataram, Majapahit dan sebagainya yang ingin direvitalisasi. Kemudian juga dengan adanya penelusuran terhadap naskah-naskah kuno seperti ya Serat Babat. Kemudian kalau kita lihat di itu ceritanya panjang juga ya. Jadi misalkan dari era-era Majapahit ataupun Mataram dan sebagainya yang kemudian naskah-naskah itu dikumpulkan dan diklasifikasikan sampai era abad 19 ya. Itu kan masih karena masih tradisi filosofi Jawa itu masih terus berlanjut. Nah, di sini maka asumsinya adalah wacana yang dimunculkan adalah kesardanaan atau sekolahsik kolonial ini apakah benar itu merekayasa ya. Jadi menghapus di satu sisi atau mencipta ulang sejarah Indonesia kuno. Gitu. Jadi kalau tidak ada scholarship kolonial ya kita tidak tahu tentang bagaimana sebenarnya Indonesia pra-Indonesia atau era-era sebelum, karena Indonesia sendiri sebagai sebuah konstruksi kebangsaan adalah sesuatu yang sangat bisa dikatakan kontemporer. Ide Indonesia kalau kita baca bukunya Robert Elson itu baru dimunculkan oleh kaum ya bisa dikatakan para sarjana geografi ataupun etnografi yang dari Inggris ya yang kemudian memunculkan istilah Indonesia sebagai nama lain dari Kepulauan Hindia Timur atau dari Indos dan Esos. Jadi Indonesia sering dianggap sebagai Kepulauan India, artinya perpanjangan dari daratan India yang merupakan kepulauan seluruh Asia Tenggara itu adalah bisa dikatakan itu. Kemudian juga ada semacam satu selentingan gitu ya bahwa orientalisme kolonial itu menghapus peran Islam dalam sejarah, ya, di mana hanya Hindu-Buddha yang ditonjolkan gitu ya, tapi apa istilahnya bagaimana pada periode setelah masuknya Islam itu seperti digelapkan gitu. Nah dan apa yang sebagai implikasinya gitu ya, jadi historiografi nasionalis Indonesia pun sendiri juga setengahnya adalah ciptaan kolonial gitu ya, karena paling tidak pengetahuan kita tentang Indonesia kuno, tentang sejarah klasik di sini itu adalah konstruksi dari kesardanaan kolonial. Walaupun di satu sisi lain juga ada semacam upaya untuk membongkar ataupun menciptakan sejarah yang sifatnya Indonesia sentris, ya, istilahnya mencoba untuk keluar dari jeratan paradigma neolandosentris atau paradigma kolonial seperti itu. Ya, jadi sebenarnya kalau dibilang sejarah kesardanaan kolonial sendiri sudah sangat panjang, ya. Jadi rentang waktunya itu pun juga dari sejak abad ke-18 ya, VOC sudah membentuk apa yang namanya Akademi Seni dan Pengetahuan Batavia atau Batavia Genootschap ya. Jadi yang sekarang jadi Museum Nasional. Nah itu adalah semacam pusat ya. Jadi pada waktu itu era pencerahan, era Laut Larung di Eropa. Bangsa-bangsa Eropa sendiri sering membentuk namanya pusat-pusat keilmuan ataupun studi tentang segala hal ya. Jadi kalau di Eropa itu ada yang namanya Republic of Letters, kemudian ada yang namanya apa ya, kaum ensiklopedis ya. Di Prancis itu ada siapa, Voltaire dan sebagainya. Di koloni-koloni Barat seperti di India ataupun di Indonesia itu juga ada pusat-pusat seperti itu, yang dimana di India ada Asiatic Society, di Inggris ya, kemudian juga di Indonesia ada Batavia Genootschap, dan kemudian juga di
di Mesir itu di Timur Tengah, setelah penyerangan Napoleon ke Timur Dekat dan Mesir itu pada 1798 itu juga menjadi tonggak awal dari istilahnya kesardanaan orientalis ya di Timur Tengah. Nah di Indonesia sendiri dimulai lebih awal, di 1970-an sudah ada. Nah kemudian itu disusul oleh Raffles. Jadi ada banyak sekali istilahnya upaya-upaya dari para kolonialis untuk mencoba untuk menemukan kembali gitu ya, menemukan kembali sejarah Indonesia kuno ataupun realitas dari masa lalu Indonesia dalam bentuk entah itu dalam bentuk etnografi ataupun dalam bentuk sejarah ataupun bahkan dalam bentuk istilahnya sejarah yang sifatnya ensiklopedis. Jadi sebenarnya pada waktu itu banyak sekali ada beberapa tulisan yang bisa dikatakan mereka memiliki titel sejarah, tapi sebenarnya bukan sejarah, tapi hanya lebih kayak deskripsi tentang suatu wilayah dengan berbagai, nggak hanya manusia gitu ya, tapi juga ada tentang sejarah alamnya, tentang bagaimana tentang alam, biografi, kemudian keanekaragaman hayati, kemudian bagaimana seperti contohnya yang dilakukan oleh William Marsden ya, itu menulis sejarah Sumatera, kemudian Raffles tulis sejarah Jawa, kemudian ada juga Alfred Russel Wallace ya seorang tokoh yang juga punya pengaruh di dalam memberi pengaruh Darwin ya, Charles Darwin dalam memunculkan teori evolusi. Itu juga menulis tentang bagaimana Indonesia ya waktu itu Kepulauan Melayu. Nah itu adalah jadi sejarah di zaman itu juga terintegrasi dengan bidang-bidang pengetahuan lain termasuk etnografi, geografi, bahkan kajian-kajian linguistik ya, bahasa etnolinguistik. Seperti itu. Jadi kemudian muncul lembaga-lembaga seperti DLT, Java Institute dan yang semacamnya. Nah, sementara itu juga penelitian arkeologi juga sedikit demi sedikit mengungkap masa lalu Indonesia gitu. Jadi Borobudur, kemudian pada tahun 1890-an itu baru ada penggalian arkeologi pertama untuk Kerajaan Majapahit ya, atau yang kemudian disusul oleh Sriwijaya dan sebagainya. Itu ketika Belanda menaklukkan wilayah-wilayah Indonesia itu juga mereka menggali masa lalu itu dan mencoba untuk membangun sebuah sistem pengetahuan yang lebih sistematis tentang Indonesia pramodern dari era-era sebelum orang Eropa masuk, terutama. Nah, kesadaran kolonial sendiri juga sangat terkait dengan apa yang kemudian disebut politik etis atau kebijakan balas budi. Jadi bisa dikatakan politik etis itu sendiri sangat terkait dengan pembangunan negara kolonial modern. Nah, jadi apa sih ya? Jadi ini adalah politik kesejahteraan atau welfare. Jadi, tujuan utamanya adalah sebenarnya lebih ke masih bisa dengar saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Saya kira putus. Oh iya. Iya. Ya. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi dalam politik etis ini terkandung ideologi misi pemeradaban. Jadi di satu sisi adalah semacam upaya membangun kebijakan welfare ya, peningkatan kesejahteraan. Jadi di mana di situ itu orang-orang kaum humanis dan juga sosial demokrat
atau sosialis Belanda itu memiliki peran yang penting gitu ya. Jadi sebenarnya politik etis itu sendiri mirip dengan sebuah negara yang negara kolonial, di mana negara kolonial mencoba untuk membangun kembali. Jadi mungkin semacam perpaduan antara negara kesejahteraan dan negara developmentalis ya waktu itu, tapi dalam konteks kolonial di mana para teknokrat juga sangat berpengaruh. Nah, tapi di sini tidak hanya pembangunan secara sosial ekonomi, tapi juga terutama adalah pembangunan dalam bentuk kultural atau peradaban. Nah, dalam pembangunan peradaban ini itu sangat kuat ya, bagaimana implikasi dari apa yang namanya ideologi kaum orientalis ya, yang membangun semacam pembedaan yang sangat tegas di antara mungkin barat dan timur itu. Nah, di mana di sini pembedaan barat dan timur itu sendiri itu punya implikasi yang besar juga ya terhadap kelanjutan dari politik kolonial dan juga istilahnya jalan menuju kemerdekaan juga. Jadi jalan Indonesia menuju otonomi ataupun kemerdekaan itu ya bisa dikatakan dimulai dari situ. Nah, beberapa dampak yang jelas ya, antara lain pertama adalah yang sering disebut adalah pendidikan Barat, pendidikan Barat yang diperuntukkan lebih ke golongan priai birokratis ya, golongan bangsawan ataupun birokrat tradisional. Jadi sebenarnya tidak hanya untuk membangun negara koloni menjadi negara maju atau negara modern melalui diskurs developmental gitu ya, tapi juga di situ adalah untuk membangun sebuah semacam kerjasama yang serasi gitu ya, antara di mana orang Barat dan partner timurnya yaitu peradaban Bumiputra itu bisa berjalan selaras dan mencapai taraf yang lebih tinggi, semacam yang dimana kalau jika orang-orang Indonesia itu sudah mencapai taraf kematangan tertentu, maka dalam benak dari para pemikir kebijakan kolonial waktu itu adalah Indonesia akan mencapai otonomi gitu ya, akan dimerdekakan secara gradual. Nah, tapi itu juga sebenarnya tidak semata-mata seperti itu, tapi juga sebenarnya adalah pemerintah kolonial juga ada semacam istilahnya memperhitungkan juga ya unsur-unsur yang menghambat gitu istilahnya untuk bagaimana ideologi kolonial itu menjadi bisa mencapai tujuannya itu. Nah, ada hambatan dari golongan istilahnya Islam politik gitu istilahnya. Tapi Islam politik itu sendiri kan baru muncul sebenarnya pada tahun 20-an ya, ketika ada setelah kekhalifahan Utsmani runtuh gitu. Tapi benih-benihnya itu pembaharuan Islam itu sudah menjadi keprihatinan sendiri dari pemerintah kolonial sejak mungkin sejak era Wahabi ya, abad 19 awal itu. Jadi makanya kenapa ada suku-sukunya dan sebagainya itu kemudian mencoba untuk membangun semacam perbedaan antara semacam Islam yang dalam tanda petik puritan ataupun cenderung pada Islam yang politis gitu ya. Islam kan negara konsepnya kan sangat total gitu ya dalam ajarannya, di mana tidak ada perbedaan antara semacam wilayah privat ataupun publik ataupun mungkin semacam antara mana wilayah yang bisa dikatakan politik ataupun non politis ataupun kultural. Nah, di situ adalah
apa yang disebut Islamisme itu mencoba untuk dipisahkan dari Islam yang berpadu dengan kebudayaan lokal ataupun yang istilahnya lebih Indonesia, yang sekarang mungkin disebut Islam Nusantara gitu. Nah ini pun sebenarnya juga sudah dilakukan oleh pemerintah kolonial. Nah itu antara lain juga misalkan melalui nanti ya melalui pergerakan seperti teosofi dan sebagainya, itu mencoba untuk mendukung varian-varian dari spiritualitas lokal untuk apa istilahnya berkembang gitu, seperti itu. Nah kemudian juga ada yang namanya kebijakan dualisme sosial ekonomi. Jadi ini teori dari Julius Hermann Buge, seorang ekonom dan juga bisa dikatakan ahli ekonomi sekaligus sosiolog gitu ya, semacam itu nah ini implikasi dari dualisme ini sebenarnya adalah sangat kuat di dalam hukum kolonial dan juga kebijakan ekonominya. Karena apa? Karena ada asumsi bahwa ada semacam perbedaan yang tidak terjembatani antara bagian dari masyarakat Indonesia yang bersifat urban, kosmopolitan, kemudian selalu terhubung dengan pengaruh-pengaruh luar gitu ya, atau ekonomi yang sifatnya komersial, kemudian berbasis pada perkotaan, dan juga ekonomi yang desa yang sifatnya subsisten. Nah ini gimana kemudian memunculkan semacam apa ya, ada suatu mungkin pemitosan di dalam wacana kolonial, dan juga pengaruh-pengaruh juga di dalam pemikiran politik kita juga. Itu ada semacam tradisi lokal yang sifatnya itu kolektivis, yang bisa dikatakan ajeg gitu ya. Dan tidak berubah oleh transformasi ekonomi maupun budaya yang terjadi selama kolonial masuk ke Indonesia itu. Nah, sementara ada juga di bagian lain yang kelompok-kelompok urban yang terbaratkan ataupun cuma terislamkan seperti itu. Nah, orang Belanda itu mencoba untuk memproteksi bagian dari masyarakat kita yang masih asli itu untuk supaya tidak tersentuh oleh Islamisasi begitu. Dan ini juga sangat termanut di dalam kebijakan politik setelah era politik etis juga. Bahkan ketika politik kolonial mungkin kembali menjadi konservatif. Nah, teosofi sendiri ya, ini berkaitan dengan salah satu minat saya juga. Ya, jadi sebenarnya ini berkaitan dengan politik etis dan aktivitas apa istilahnya kaum orientalis kolonial. Perguruan teosofi internasionalis sebenarnya bisa dikatakan punya jaringan sendiri ya, tapi sebenarnya tidak bisa dilepaskan juga dari diskurs yang berkembang di kalangan orang Barat, terutama kaum pengkaji agama ataupun bukan pengkaji agama sebenarnya sih. Ya orang-orang yang berminat terhadap tradisi metafisika ataupun filsafat non Barat gitu lah. Tapi orang Barat gitu. Jadi itu semacam orientalisme juga, tapi dalam bidang metafisik ataupun okultisme seperti itu, yang di mana itu kemudian mencoba untuk membangun sebuah brotherhood gitu ya, semacam organisasi fraternalisme yang ya karena banyak juga ya di Barat sebenarnya sangat
itu ya pada waktu itu banyak sekali banyak semacam organisasi ataupun gerakan-gerakan yang bersifat esoterik ataupun bukan esoterik tapi lebih ke apa ya istilahnya fraternal, klub sosial. Nah itu sebenarnya lebih berfungsi sebagai kelompok pemikir gitu ya, pemikir yang tertarik pada bidang-bidang seperti itu. Nah di sini di Hindia Belanda atau di Indonesia itu punya pengaruh yang mungkin lebih besar ya, mungkin di luar India, karena India adalah pusatnya ya waktu itu di Indonesia karena apa? Karena latar belakang kulturalnya yang ada di Jawa dan Nusantara kuno itu sendiri sangat berkaitan dengan budaya India yang tersebar ke Asia Tenggara Kepulauan gitu. Maka ada semacam ikatan-ikatan ya atau perasaan ya lebih mudah untuk menerima ajaran-ajaran spiritual dari teosofi yang sebenarnya punya roots itu yang kuat di agama timur atau India. Nah makanya orang-orang priai atau birokrat Jawa ataupun di tempat lain juga ya, Sumatera juga. Tapi golongan-golongan aristokrat itu sangat tertarik untuk mengikuti perkumpulan-perkumpulan esoteris. Sebenarnya di sini teosofi pun juga menjadi salah satu ujung tombaknya. Apa sebenarnya sih pengaruhnya? Pengaruhnya itu bisa dikatakan ada 3 pengaruh besar. Pertama, ini memperkuat nasionalisme kultural atau revivalisme budaya, terutama yang berkaitan dengan Jawa India. Jadi orang teosofi itu punya andil besar di dalam transmisi budaya Jawa India, terutama misalkan kalau di dalam perkumpulan-perkumpulan itu sering dibahas atau filosofi dari misalnya katakanlah wayang atau epos-epos India kuno seperti Mahabharata, Bhagavad Gita, kemudian kitab-kitab epos yang berkaitan dengan India yang dianggap memiliki ajaran moral ataupun spiritual yang sangat diterima di kalangan Jawa dan itu memang sudah cukup mengakar. Nah ini tentu saja untuk sangat support ya dalam membentuk semacam revivalisme budaya yang berbasis pada Jawa kuno, tapi itu juga nanti kemudian pengaruhnya sangat besar di dalam nasionalisme Indonesia mainstream, misalnya seperti dalam gerakan Taman Siswa gitu ya, seperti gerakan pendidikan nasional pertama ya. Sebenarnya Ki Hajar Dewantoro itu sendiri juga sangat terpengaruh oleh daya teosofi ataupun ajarannya Rudolf Steiner, seorang tokoh spiritual Jerman itu juga, tapi juga Rabindranath Tagore, yaitu seorang pujangga besar India yang bisa dikatakan walaupun tidak berkaitan dengan teosofi, tapi itu dia seorang yang memiliki pengaruh kuat di dalam kosmopolitanisme timur ya. Jadi di mana ada semacam istilahnya nasionalisme Indonesia itu kan selalu punya sisi humanis ataupun ikatan-ikatan internasional gitu ya, yang dimana kalau nasionalisme left wing-nya itu atau ke sayap kiri itu kan ada nanti kemudian berkaitan dengan sosialisme internasional ataupun
gerakan-gerakan solidaritas dunia ketiga gitu. Nah, kalangan nasionalisme kultural itu pun juga memiliki ikatan-ikatan yang dibangun melalui misalkan katakanlah teosofi ataupun kunjungan budaya dari India ke Indonesia. Tagore ini pernah ke Jawa ya tahu. Rabindranath Tagore itu pernah ke Jawa sekitar tahun 2007. Itu juga dan bertemu dengan tokoh-tokoh nasionalis waktu itu. Nah, selain itu teosofi juga menginspirasi adanya spiritualitas lokal, khususnya apa yang ada di Jawa. Nah, ini sebagaimana diungkapkan oleh beberapa penulis seperti Paul Steng, ya antropolog yang mengkaji kejawen. Kemudian juga Marike Bumbergen, sejarawan di bidang heritage Jawa. Jadi dia mengkaji bagaimana politik kolonial tentang pengetahuan Jawa kuno ataupun pemugaran bangunan-bangunan bersejarah ya seperti Borobudur dan sebagainya yang kemudian itu bisa semacam membangun semacam kesadaran tentang ikatan kultural India Raya gitu, semacam itu, ikatan Jawa atau Indonesia India, ya, akar-akar Hindu gitu. Nah, terakhir adalah mendorong kajian perbandingan agama antar agama ataupun antara agama dengan filsafat atau sains. Nah, ini didukungkan oleh Media Zainul Bahri dalam bukunya ya, salah satu bukunya. Nah, ini saya kira ini juga penting juga ya. Jadi sebenarnya kajian perbandingan agama itu bisa dikatakan pada waktu itu orang-orang para misionaris Katolik atau Kristen itu juga mengkaji agama-agama lain gitu ya, waktu itu juga. Tapi istilahnya ada yang lebih apologetik pada waktu itu. Jadi kajian perbandingan agama itu selalu dilakukan dengan perspektif satu keyakinan tertentu gitu ya, untuk memperkuat ya, keinginan internal gitu. Tapi baru di era setelah teosofi masuk itu bisa dikatakan itu inspirasi banget untuk bagaimana orang Indonesia itu mungkin membuat semacam religious studies yang lebih independen dan tidak terkait dengan semacam prasangka ataupun semacam bias gitu ya, bias keagamaan tertentu gitu ya, tapi lebih pada membangun kajian agama yang berpijak pada religious science of religion. Nah, kalau sekarang ini sudah sangat lebih maju lagi gitu ya, karena sekarang sudah ada pendekatan kajian agama dari perspektif katakanlah neuroscience gitu ya. Jadi ketika ya seperti buku yang baru keluar misalkan dari tokoh New Atheist ya, Daniel Dennett itu juga menulis buku tentang agama dalam perspektif bagaimana agama menjadi suatu fenomena bagian dari perkembangan evolusi manusia, evolusioner, karena dia sebagai seorang Darwinis gitu ya. Jadi, agama ataupun filsafat juga bisa dilihat dari sisi evolusi kebudayaan. Sebenarnya saya ini belum benar-benar selesai juga ini. Tapi saya coba untuk lanjutkan. Jadi nasionalisme kultural ini kembali tadi ya. Jadi nasionalisme kultural itu apa sih sebenarnya? Jadi kontribusinya sebenarnya nasionalisme kultural itu adalah semacam pengimbangan dari nasionalisme yang bersifat politis, yang tujuannya adalah pembebasan nasional, kemudian ya national liberation, kemudian menciptakan negara bangsa pasti akan didahului oleh pembebasan nasional, dan juga membangun solidaritas anti kolonial. Jadi di dalam nasionalis politis juga ada semacam bentuk internasionalisme. Jadi semacam
third worldism atau solidaritas dunia ketiga. Nah, nasionalisme politis kita itu selalu bisa dikatakan agak-agak ya sangat-sangat, bahkan sangat dipengaruhi oleh ide-ide left wing. Ini juga jadi bagian dari disertasi saya di Sydney University. Kontribusi utama sosialisme itu adalah sebenarnya dalam bentuk bagaimana orang mulai sadar bahwa dijajah itu artinya dieksploitasi secara sosial ekonomi. Jadi bukan saja jadi kalau orang-orang pada waktu itu sebenarnya kan penjajahan itu bisa dikatakan tidak langsung ya, karena eksploitasi itu kan yang menjalankan adalah birokrat Indonesia sendiri gitu. Seperti tanam paksa dan sebagainya. Itu kan jenjang negara kolonial itu sendiri itu pemerintahnya sebagian besar bersifat indirect, tidak langsung, dan karena itu juga banyak orang yang merasa tidak aware tentang dampak dari penjajahan. Dari di mana itu mereka yang berada di kubu nasionalisme politis itu meminjam konsep-konsep dari kiri gitu ya untuk membangun kesadaran tentang eksploitasi negara jajahan sebagai bagian dari pertentangan kelas gitu ya. Jadi itu kolonialisme itu adalah implikasi dari kapitalis, implikasi dari ekspansi modal gitu ya, ke wilayah seluruh wilayah non Eropa gitu. Nah sementara ya tentu saja ada juga ya yang politis yang berbudak pada Islam yang kemudian lebih pada membangun perbedaan religi kultural. Jadi pribumi dikaitkan dengan Islam, sementara kaum pro penjajah itu pasti Kristen dan ya gitu, itulah non Islam, membangun semacam polaritas seperti itu. Nah, nasionalisme kultural itu sendiri cenderung mencari istilahnya landasan-landasan primordial dari bangsa gitu ya. Jadi wisdom atau pengetahuan kuno yang bisa dikatakan bisa menjembatani perbedaan-perbedaan antara orang Indonesia gitu ya. Makanya kemudian tujuan nasionalisme kultural ini walaupun istilahnya dimulai dari era pergerakan, tapi justru dampaknya itu sangat lebih terasa pada era pasca kolonial. Ya seperti misalkan gagasan bahwa orang Indonesia itu adalah bangsa yang gotong royong ataupun guyup gitu ya. Indonesia itu bukan bangsa yang seperti Barat yang memiliki basic mental individual yang kuat gitu. Tapi mereka selalu mencari persamaan atau mencari ikatan-ikatan komunal gitu. Nah, itu adalah sebuah semacam ideologi juga gitu ya, yang lahir dari kultural nasionalisme kita yang sebenarnya juga itu mempengaruhi pemikiran sosialis atau politis juga, tapi istilahnya tujuan akhirnya itu lebih memersatukan bangsa setelah kemerdekaan ataupun pembebasan itu tercapai. Jadi nasionalisme kultural nanti kemudian berkaitan dengan biasanya
orang-orang yang berbasis pada nasionalisme politis itu berpikir bahwa Indonesia adalah sesuatu yang baru, tapi yang berbasis pada nasionalisme kultural itu berpikir bahwa Indonesia itu realitas keindonesiaan itu sudah ada dari era-era bahkan sebelum kolonial ada gitu. Budaya kita itu sudah, maksudnya apa yang disebut Indonesia embrionya itu sudah ada dari zaman katakanlah Majapahit ataupun Sriwijaya gitu, ataupun Mataram gitu. Kenapa? Karena jadi makanya kenapa kultural nasionalisme itu biasanya sangat-sangat di satu sisi punya andil besar terhadap katakanlah munculnya negara yang bisa dikatakan lebih sentralistis atau otoritarian ya, setelah demokrasi terpimpin Orde Baru. Tapi di sisi lain itu juga tadi, jadi ketika nasional kultural itu sendiri kadang-kadang sering dimunculkan ketika ada semacam apa yang dianggap sebagai ancaman terhadap identitas nasional. Jadi ketika entah itu arahnya lebih ke barat ataupun mungkin ke Islamis, ya, ideologi yang transnasional yang berasal dari Timur Tengah gitu ya. Seperti yang ada sekarang ini, orang-orang ramai sering mencap lawan politik pemerintah misalkan dengan istilah kadrun. Itu sebenarnya juga adalah, menurut saya itu adalah sebuah ekspresi dari nasionalisme kultural yang mungkin bangkit lagi. Menurut saya, jadi itu yang punya akar terhadap di era-era kolonial gitu, yang kemudian sebenarnya juga dilestarikan juga oleh negara Orde Baru, demokrasi terpimpin dan sebagainya dalam batasan tertentu gitu. Ya seperti itu. Jadi kembali lagi kepada saya lihat tentang transmisi pengetahuan ataupun tentang bagaimana apakah sebenarnya ada semacam peminggiran ataupun itu ya sebenarnya sampai sekarang pun juga terdapat semacam penyeleksian gitu tentang pengetahuan sejarah ataupun warisan kuno yang diakui ataupun tidak, yang dimana itu juga sangat erat dengan proyek-proyek istilahnya nasionalisme Indonesia gitu, yang terkait dengan nation building kita. Nah, sehingga apa yang disebut misalnya katakanlah kalau di zaman Orde Baru itu dulu kan orang selalu memakai istilahnya dalih ideologi negara ataupun Pancasila itu untuk menghantam apa yang disebut ekstrem kiri ataupun ekstrem kanan. Dan saya kira pada era sekarang ini pun juga kecenderungan itu pun mulai dihidupkan lagi. Nah, ya baik, kira mungkin kita diskusi saja ya supaya lebih terarah. Ini saya meminta masukan juga dari kawan-kawan peserta Filofest tentang kira-kira seperti apa ya, mungkin tentang apa sih wawasan pengetahuan yang kita itu perlu dikembangkan, dan mungkin juga adalah sejauh mana sebenarnya orang-orang kita itu sebenarnya telah mengabaikan atau menghilangkan jejak-jejak pengetahuan masa lalu. Ya, baik, saya kembalikan pada moderator mungkin. Baik, terima kasih Pak. Ini nyambung nggak? Oh, saya seperti sinyalnya agak lemah. Sudah nyambung. Sudah ya. Oke. Ya. Jadi sekedar mereview apa yang telah disampaikan dari pemateri tadi. Pemateri mengajak kita untuk berangkat dari fenomena atau gejala-gejala yang dapat kita amati langsung di
masa sekarang gitu ya. Kita tidak langsung dibawa ke zaman yang tidak kita alami sebelum tahun 1900 bahkan gitu ya. Kita diajak untuk melihatnya, melihat konteks sekarang ini, dan yang nampak jelas di hadapan kita adalah polarisasi, jadi menguatnya populisme Islam pasca reformasi. Nah, untuk melihat ini kita perlu meninjau ulang narasi pengetahuan sejarah yang dibangun sehingga membentuk polarisasi yang kita alami sekarang ini. Nah, persoalan wacana berikutnya adalah pengetahuan dan sejarah yang dimunculkan selama ini itu berasal dari kolonial. Kemudian kesarjanaan dan institusi hampir sepenuhnya dikuasai oleh kolonial sejak kedatangannya. Nah, upaya pemerintah kolonial ini untuk meloloskan kuasa pengetahuan sejarah itu tidak terlepas dari kondisi sosiologis, politik, dan kultural. Salah satunya dapat dilihat dari bagaimana politik etis dilancarkan. Politik etis ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sehingga dimungkinkan untuk menjalin kerjasama di negara kolonial. Terdapat misi pemeradaban di sana berdasarkan dikotomi Barat dan Timur khas Orientalisme dan Barat itu ya. Rupanya ada pengaruh gerakan teosofi juga. Jadi gerakan ini turut berperan mempengaruhi perkembangan sejarah pengetahuan di Nusantara sehingga agama dan sains serta filsafat bahkan dapat bertemu dalam satu titik. Nah, implikasi dari perkembangan tersebut adalah terbedakannya nasionalisme politik dan nasionalisme kultural. Itu kalau boleh saya ringkas dari pemaparan materi untuk sekedar review supaya fokus dari teman-teman bisa kembali dan kita bisa diskusi setelah ini. Baik, setelah ini saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang tentunya yang menarik karena pertanyaan-pertanyaan yang akan saya pilih ini nantinya akan dinilai oleh panitia Pilofest sendiri sehingga nanti masuk klasmen dan mendapatkan haknya. Oke. Mungkin saya buka sesi pertama dulu ya, 2 pertanyaan, nanti kalau masih ada waktu kita bisa tambah lagi. Iya. Gimana? Jadi guys, yang mau bertanya nanti dipilih yang ya. Untuk penanya bisa mengangkat tangan ya, raise hand ya. Nanti akan saya pilih. Melalui chat atau melalui langsung? Bisa dua-duanya Pak, melalui chat dan bisa langsung open mic. Monggo, silakan bisa raise hand. Pak Teguh Imanto, Pak Hairudin. Pak Hairudin ya, sementara yang ini ya. Monggo, silakan Pak Hairudin. Iya, selamat sore. Iya, selamat sore Pak. Ya, saya ingin bertanya. Oke, monggo silakan Pak. Oke. Apakah pesan pengetahuan di Nusantara itu, khususnya di Jawa Barat, dipengaruhi juga oleh peperangan antar kerajaan? Mengingat sangat sedikit ya peninggalan pengetahuan naskah-naskah di era kerajaan Galuh Pajajaran selain yang tertera di batu-batu seperti di batu tulis. Padahal yang saya ketahui juga banyak sekali naskah-naskah yang barangkali sekarang ada di Belanda seperti naskahnya Bujaga Manik, kemudian naskahnya Buyut Nidawit ya, seorang sastrawan perempuan dari tanah Sunda. Demikian. Dan waktu itu kan yang saya ketahui juga ya sejarahnya kerajaan Pajajaran digempur habis oleh waktu itu dari Banten seperti itu. Apakah berikut peninggalan-peninggalan seperti naskah-naskahnya juga dihancurkan barangkali seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hairudin. Pemateri, apa perlu saya ulang pertanyaannya atau bisa langsung direspon atau beralih ke penanya berikutnya? Mungkin ke berikutnya dulu lah. Oh, penanya berikutnya. Ya, coba. Pak Teguh Imanto, silakan monggo.
Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Saya ingin menanyakan bahwa peradaban di Indonesia itu kan panjang ya. Kita melihatnya dari mana dulu nih. Sebab Indonesia itu muncul itu kan ketika peradaban Sundaland itu sudah ada. Hingga nanti muncul kerajaan-kerajaan yang berbau Hindu-Buddha. Ya kan? Nah di situ pun juga memunculkan masalah filsafat ketatanegaraan, tentunya berorientasi pada pengaruh India. Kemudian muncul lagi pengaruh dari Islam, ya kan? Baru masuk ke tata negara yang berorientasi pada kolonial. Ini kan perjalanannya panjang. Kalau kita berangkat dari masalah kolonial aja, banyak pengaruh-pengaruh dari Barat, sehingga nanti memunculkan organisasi-organisasi yang bernuansa Barat. Mengapa demikian? Karena pengaruhnya ada di Barat gitu. Nah, sementara bangsa Indonesia, mengapa kok mengambil semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang notabene mengambil dari kerajaan Mojopahit, yaitu Sotasoma, karangan dari Empu Prapanca. Bhinneka Tunggal Ika itu yang menjadi muncul negara, kebinekaan, karena menilai bahwa peradaban Indonesia itu tidak hanya Islam aja, tetapi panjang kedudukannya. Makanya ini yang dipakai oleh bangsa Indonesia. Ketika rumusan Pancasila diumumkan pada tanggal 18, itu pun juga dipermasalahkan kan mengenai sila pertama tentang keagamaan kan, bahkan itu diwakili oleh Muhammad Hatta untuk bertemu akhirnya menjadilah ketuhanan Yang Maha Esa. Ini yang dipertahankan oleh kaum-kaum yang tercerahkan, yang terpelajar. Tapi di kemudian hari itu dirangkai dengan narasi-narasi yang ya menjadi polarisasi. Ini yang membingungkan kadang-kadang. Gimana menyikapinya ini, Pak? Makasih. Ya. Ya. Baik. Sementara 2 pertanyaan dulu ya yang kita tampung ya untuk kemudian didiskusikan. Jadi pertanyaan pertama saya ulangi, Pak. Apakah wawasan pengetahuan Nusantara terutama yang ada di Jawa Barat ini sulit dilacak atau bahkan hilang itu karena peperangan antar kerajaan? Apakah ini juga dipengaruhi oleh yang tadi sudah dijelaskan itu narasi postkolonial itu, Pak? Gimana, Pak? Monggo. Oke. Jadi kalau sejarah kuno itu bisa dikatakan hampir semuanya itu fragmentaris. Jadi kayak kepingan-kepingan fakta yang tidak pernah utuh. Kalau saya lihat sebenarnya sejarah Majapahit pun juga yang bisa dikatakan mungkin cukup sentral di dalam wacana peradaban Indonesia kuno itu pun juga hampir selalu direvisi kok. Contoh yang mudah ya, misalkan kayak Brawijaya gitu, yang jadi nama-nama universitas itu. Itu kalau mengacu pada Babat Tanah Jawi, sumber tradisional, historiografi tradisional yang ditulis pada zaman Mataram ya, abad ke-17, itu sebenarnya Majapahit itu tidak seperti yang kita bayangkan sekarang, yang merupakan hasil rekonstruksi dari kolonial, ya, dari arkeologi kolonial maupun dari serat-serat sumber-sumber sejarah yang sezaman seperti Karaton dan Negara Kertagama. Jadi itu Babat Tanah Jawi itu entah kenapa dia menyebutkan asal usul Majapahit itu dari Pajajaran. Jadi raja pertama Majapahit itu kalau tidak salah yang namanya Brawijaya I atau Raden Sisuruh, bukan Raden Wijaya. Itu aslinya dari ada hubungannya dengan Sunda gitu. Sehingga akhirnya ada juga yang namanya ada ahli yang mencoba berspekulasi bahwa mungkin Raden Wijaya ini blasteran, dia orang Singosari, mungkin ayahnya dari Singosari, ibunya dari Pajajaran gitu. Tapi itu nggak ada dasarnya. Gitu. Dan nama Brawijaya sendiri ternyata itu merupakan ini, jadi modifikasi dari Batara Wijaya. Dan nama Batara itu karena itu dasarnya dari laporan Portugis Tom Pires tahun 1500 sekian, 513 atau berapa itu,
yang menyebut bahwa keraton Hindu masih berdiri di Daha atau Dayu. Rajanya namanya Batarawijaya, tapi ternyata menurut prasasti itu namanya Ranawijaya. Dia Ranawijaya, maka nama Batarawijaya menjadi Brawijaya. Tapi itu berbeda maksudnya dengan apa yang dimaksud oleh Babat Asawi. Nah, mengenai apa yang disebut tadi, apakah sejarah itu hilang karena itu peperangan? Saya kira bukan karena seperti itu, karena ada rentang waktu yang sebenarnya membuat verifikasi dari fakta-fakta sejarah itu menjadi kabur. Karena apa? Karena antara bercampur antara apa yang merupakan kepercayaan, unsur yang kepercayaan yang kemudian diturunkan secara sebagai oral tradition dengan dan fakta spesifiknya Mas Khairuddin tadi kerajaan Pajajaran itu Pak. Iya. Pajajaran tentu saja itu kenapa Pajajaran itu hilang? Apakah karena diserang oleh apa ya namanya tadi Banten gitu ya. Saya kira penyerangan seperti itu ada ininya juga, tapi saya kira ada dampaknya juga. Tapi sebenarnya lebih ke kalau kenapa sejarah itu sejarah kuno itu menjadi tidak banyak yang kabur atau banyak yang gelap, itu lebih karena tidak ada verifikasi yang bisa atau bukti sejarah yang handal yang bisa ditemukan gitu, pada waktu itu. Nah, di samping juga memang ada unsur misalkan katakanlah seperti itu tadi ya, jadi yang negara yang sudah runtuh dan sebagainya. Tapi kan toh kita bisa mencari bukti-bukti yang ada pada kurun waktu yang lebih awal. Ya seperti sejarah Majapahit pada waktu akhir menjelang runtuh ataupun menjelang digantikan oleh Demak seperti itu kabur gitu. Tapi sejarah Majapahit pada era sebelum negara Kertagama itu cukup jelas. Jadi mungkin 1290-an sampai 1360-an. Itu saya kira narasinya cukup rinci dan cukup terang gitu daripada apa yang dinarasikan di era yang lebih belakangan. Itu kalau saya kira kalau masalahnya kenapa itu kabur ya, itu seperti itu. Nah, oke, tadi yang pertanyaan kedua tadi tentang apa ya? Pertanyaan kedua ini tadi disinggung secara bagus oleh Pak Teguh Imananto tadi soal ini, Pak. Jadi kalau kita melihat peradaban Nusantara ini kan spektrumnya panjang. Nah, Pak Teguh Imananto ini semacam apa ya? Kok ngerasa kurang kalau yang dibahas dalam tema sekarang ini hanya pada narasi kolonial. Jadi kenapa tidak sekalian kita bahas prakolonial itu untuk melihat seberapa murni sih wawasan Nusantara yang kita serap sampai dan kita rawat sampai sekarang itu loh. Ya, karena memang cukup panjang sekali ya. Iya. Karena apa ya? Karena kalau saya lihat sebenarnya istilahnya transmisi pewarisan pengetahuan kesejarahan itu sebenarnya itu ya sejarah kuno itu saya kira bidang yang cukup tricky gitu, menurut saya sih. Itu tidak hanya berlaku pada Indonesia saja sebenarnya. Itu semua peradaban, bahkan sekalipun itu era-era ini Timur Tengah pun sekalipun itu ya. Apa ada yang tahu tentang katakanlah sejarah tentang nabi-nabi gitu ya, era-era katakanlah negara apa yang misalkan Ibrani gitu ya, atau nabi-nabi yang juga diakui di Islam itu juga kerajaan-kerajaan waktu itu juga bukti-bukti yang lebih hard fact itu biasanya lebih bersifat arkeologis, yang dimana itu sangat jauh di
ketahui pada era jauh setelahnya gitu. Banyak dari sejarah-sejarah kuno itu baru diketahui pada kurun waktu tidak lebih dari 100 tahun atau 150 tahun yang lalu dari sekarang. Jadi karena disiplin arkeologi itu sendiri itu baru lahir di sekitar tahun 1800 ke atas. Ya, jadi istilahnya hard fact dari untuk naskah kuno dan epigrafi seperti itu, penerjemahannya dan sebagainya itu juga baru muncul setelah itu. Jadi kalau kita membahas tentang fakta sejarah sebelum kolonial, bagaimana transmisi pengetahuan dari itu dan sebagainya, itu maaf saya sebenarnya tidak bisa banyak berkomentar. Karena apa? Karena sebenarnya istilahnya bahkan sejarah yang menurut saya masih cukup jelas saja, terang benderang aja, itu bisa direvisi kok ketika ada temuan-temuan baru. Seperti contohnya itu yang gampang aja lah, legenda Ken Arok dan tenggelam yang pembunuhan 7 turunan itu. Itu apakah itu diperkuat oleh bukti-bukti sezaman? Karena itu kisah Paraton hanya ada pada waktu abad ke-15. Ya. Ternyata susunan raja-raja yang memerintah di Singosari pada waktu itu menurut prasasti tidak sama dengan apa yang ada di naskah istilahnya historiografi tradisional. Jadi yang tercatat sebagai raja itu hanya Raja Sri Rajasa atau Ken Arok itu ya. Kemudian Anusapati, kemudian Wisnuwardana dan Kertanegara. Sementara Raja Tohjaya yang dianggap sebagai raja ketiga itu menurut prasasti yang kan itu tidak berkuasa di Singosari tapi hanya di kerajaan bawahan, yaitu di Daha atau di mana seperti itulah. Jadi pada waktu itu juga kita merekonstruksi urutan-urutan penguasa atau ya itu pun juga sampai sekarang itu belum fix gitu. Saya kebetulan ada teman di Facebook ya, di media sosial itu juga seorang ahli Jawa kuno gitu ya, itu dia sering men-share tentang temuan-temuan ataupun dari para filolog dan juga arkeolog gitu. Yang dimana kalau ada ternyata itu Majapahit dulu seperti ini, tidak seperti ini gitu. Jadi berdasarkan temuan baru itu tidak mungkin siapa Jayakatwang yang merebut dari Kertanegara itu dulunya dikira dia menjadi raja di Kediri pada waktu Melayu, tapi ternyata tidak. Dia berkuasa di daerah Madiun, daerah Gegelang, Ponorogo. Itu lokasinya kalau dilihat lokasinya antara Madiun Ponorogo, tapi kemudian setelah dia menggulingkan kerajaan Singosari, dia menjadi raja di Daha, memulihkan kembali karena dia masih terah dari kerajaan Kediri lama. Dia masih punya genealogis dari situ. Seperti itu, tapi dia kemudian berkuasa di daerah Madiun gitu. Selama pada waktu Singosari berkuasa. Nah itu kan sendiri sudah menjadi sesuatu yang sangat berbeda gitu, ketika rekonstruksi sejarah itu dimaknai ulang atau ditemukan hal-hal yang baru. Jadi apakah terlepas dari kita mencoba untuk mencari semacam loas Nusantara kuno seperti itu yang hilang, tapi sebenarnya ada lebih banyak lagi keterbatasan yang mungkin juga perlu kita akui juga gitu ya. Jadi bahwa sebenarnya kalau bisa dikatakan pemikiran Nusantara itu justru jauh lebih maju pada era-era Mataram yang belakangan, sekitar era-era Ronggowarsito dan sebelumnya ya, mungkin abad ke-18 ke atas itu sebenarnya naskah-naskah yang bersifat filsafat itu juga sangat banyak kok istilahnya banyak yang istilahnya memiliki pengaruh kuat di dalam pemikiran politik Indonesia awal.
ya dari mulai Yosadipuro sampai ke era mungkin katakanlah sosok Kartono yang mungkin lebih pemikir Indonesia yang belakangan ya, yang juga Ki Ageng Suro Mentaram, sosok Kartono yang hidup di era pergerakan. Itu juga bagian dari satu alur tradisi pemikiran Jawa Nusantara juga yang juga memiliki, justru malah menurut saya lebih memiliki influence yang lebih itu ya. Ini kalau dari sisi sejarah ya, dari sisi sejarah saya harus mengatakan seperti itu. Sudah ini ya, Pak? Oh iya. Sebenarnya ada lagi yang lainnya. Sepertinya ada tanggapan dari Mas Hairudin, si penanya tadi, Pak, penanya pertama. Monggo Mas Hairudin untuk memberi tanggapan, feedback, atau barangkali yang lain. Pertanyaan saya, apakah pengetahuan Nusantara itu ada? Kalau ada, itu adanya di mana ya? Kalau tidak ada, mengapa? Soalnya dari penjelasan Bapak itu mengacu kepada bukti otentik gitu ya. Seolah-olah pengetahuan di Nusantara kesannya tidak ada seperti itu. Sementara, jadi lebih ke pengetahuan Nusantara itu lebih kayak diciptakan belakangan. Ya, sementara di sastra Sunda sendiri itu yang saya tahu sekitar abad 16 itu sudah ada karya tulis Bujangga Manik gitu ya. Ia jalan-jalan ke keliling Jawa kemudian dituliskan. Demikian, terima kasih. Ya, monggo bisa langsung ditanggapi, Pak. Kalau dibilang apakah pengetahuan Nusantara itu ada atau tidak? Itu definisinya sangat juga. Saya bilang kalau kita ingin mencari semacam identitas Nusantara yang bisa dikatakan mewakili ya seluruh Indonesia gitu. Pada waktu itu gitu ya, itu jelas diciptakan belakangan. Istilahnya pengetahuan lokal tentu saja eksis ya, di setiap wilayah atau wilayah, setiap belahan tradisi di Indonesia itu memiliki kearifan ataupun memiliki tradisi pengetahuan yang diwariskan turun-temurun, pasti ada. Jadi itu bahkan di dunia Melayu, di Jawa, di Bali, di Makassar atau apa, semuanya punya tradisi lokal. Tapi kalau dibilang apakah ada istilahnya ya itu tergantung bagaimana kita maknai yang disebut budaya Nusantara. Karena kalau mengacu pada Ki Hajar Dewantara itu budaya Indonesia itu adalah puncak-puncak dari budaya daerah. Tapi itu sintesis itu pengertian itu baru dimunculkan pada era pergerakan. Pemikiran seperti itu belum ada. Kita harus akui bahwa sebelum abad ke-20 itu tidak ada suatu gambaran bahwa suatu wawasan ataupun kearifan yang mewakili seluruh Indonesia. Mewakili seluruh Indonesia itu eksis. Bahwa ada kerajaan ataupun suatu istilahnya peradaban yang bisa dikatakan itu mempersatukan Nusantara, itu tidak berarti bahwa berarti itu berkorespondensi dengan apa yang kita pikirkan tentang wawasan Nusantara sekarang gitu. Karena apa yang dikonstruksikan oleh sejarawan sekarang itu punya dimensi kekinian, di mana itu terkait sekali dengan apa yang dipikirkan oleh orang sejarawan itu di masa waktu itu. Jadi bagaimana orang merekonstruksi Majapahit seperti Muhammad Yamin, itu dia menulis tentang 6.000 tahun sang merah putih. Kenapa? Karena di zaman Majapahit atau bahkan di masa prasejarah sudah ada yang namanya panji-panji gula kelapa. Istilahnya merah dan warna merah dan putih itu sudah digunakan di era bahkan sebelum itu mungkin dia
dia pakai dari naskah-naskah kuno di zaman Majapahit dan juga bukti-bukti mungkin katakanlah dari oral tradition. Tapi apa yang dia pikirkan Yamin itu adalah bahwa Indonesia sudah eksis dari sebelum era Majapahit. Jadi apa yang apakah dikatakan tentang warisan sana itu ya sudah ya ada. Tapi ya itu adalah sebuah konstruksi dari ideologi nasionalis yang muncul di abad ke-20. Seperti itu. Ketika kita membahas tentang bagaimana pengetahuan Nusantara, maka kita harus punya perspektif yang lebih terbatas gitu ya. Jadi kita tidak terlalu berpretensi untuk melihat secara total gitu ya. Jadi lebih bagaimana itu konteksnya di dalam masyarakat Jawa ataupun Melayu ataupun Sunda dan sebagainya yang istilahnya tidak memunculkan anakronisme. Iya. Jadi karena setiap nggak jelas fokusnya. Iya. Itu. Betul. Mungkin saya berikan kesempatan untuk penanya terakhir, Pak Puji Wismantara. Kita masih ada waktu 5 menit lagi. Monggo, silakan bisa dipersingkat kalau bisa. Oh iya. Terima kasih. Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Monggo. Oke. Ya, ini terkait dengan topik yang diberikan tadi tentang polarisasi antara Islam politik dan Islam kultural gitu kan ya. Upaya penaklukan Nusantara itu ya, istilahnya itu hampir dilakukan beberapa abad oleh kolonialisme Belanda gitu ya. Di mana ada banyak sekali yang takluk, tapi ada juga pihak yang sukar ditaklukkan, yaitu kalau menurut saya itu adalah yang Islam kultural itu. Yang dimaksud Islam kultural itu, kalau menurut saya itu adalah Islam yang secara tradisi itu datang dari negara asalnya itu ya secara damai gitu ya, lewat jalur tasawuf atau torikoh gitu ya. Yang itu yang ternyata memiliki karakter perlawanan yang sangat kuat gitu ya. Lah malah justru dengan keberadaan Islam kultural yang sukar ditaklukkan itu, maka kok ciptakan satu tandingan gitu loh. Jadi membentuk satu polarisasi lagi, yaitu dengan adanya Islam politis, yang terutama ada gerakan Wahabisme, yang ini juga kaitannya dengan kolonialisme Inggris ya, dalam membentuk itu ya, Wahabi itu ya, yang yang ada filmnya itu ya, yang Lawrence Arabia itu ya. Nah, itu saya kira malah justru ada satu perbenturan yang nantinya itu malah justru kolonialisme itu malah mengabsahkan pada akhirnya gitu ya, mengabsahkan Islam politik ini sebagai satu yang kenapa ya, karena memang sudah di bawah kendali, pola pikirnya sudah di bawah kendali itu, sehingga Islam ini dalam upaya untuk bagaimana untuk tidak sekedar mengkanter tapi juga menghabisi juga Islam kultural gitu. Terus juga yang kedua ini ya terkait dengan politik etis ya. Kalau menurut saya justru strategi politik etis itu merupakan satu strategi kolonial untuk tetap mempertahankan penjajahannya di Nusantara gitu ya. Tidak malah justru dalam tanda kutip memberadabkan, walaupun mungkin ada unsur-unsur kemajuan secara teknologi dan sebagainya. Artinya apa? Artinya di sini ada pola pikir ya. Pola pikir masyarakat pribumi itu disetarakan, yaitu tadi karena masih banyak juga golongan perlawanan, terutama yang dari golongan Islam gitu ya, sehingga dari golongan itu yang sukar ditaklukkan, maka kemudian bagaimana supaya lewat jalur ada strategi budaya khusus yang dibuat oleh kolonial, yaitu dengan membuat sekolah, membentuk satu kekuatan pengetahuan yang nantinya itu ditanamkan pada anak bangsa ini gitu ya, sehingga nantinya itu bisa mengamini satu pengetahuan Barat itu yang kemudian melupakan pengetahuannya yang lama. Nah, kalau menurut saya adalah itu gitu ya. Sementara ya itu tadi saya minta mungkin pendapat Anda gitu ya, karena apa yang saya ceritakan ini ada sedikit pada beberapa yang memang bertolak belakang dengan yang Anda sajikan tadi, Mas Pradipto. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Puji Wismantara. Semakin menarik diskusinya ini ke belakang ya. Ya, ini juga pendapat yang sangat ini Monggo, juga Pak Pradipto.
politik etis itu seperti apa sih, bagaimana, apakah itu semacam misi pemeradaban? Artinya istilahnya misi pemeradaban itu bisa dikatakan sebenarnya itu ada sebuah pembangunan juga, mirip Orde Baru lah istilahnya. Ya, kita kan membayangkan negara kolonial zaman etis itu ya seperti zaman Soeharto, bilang kayak ada modernisasi di sana, tapi ada penindasan juga gitu. Ada penindasan juga gitu. Jadi istilahnya di situ tuh ada peran orang sosialis, kaum teknokratnya juga ada, tapi juga ada pengaruh orang-orang orientalis atau orang-orang yang ahli-ahli kejawen juga ada. Kita lihat zaman Soeharto juga sama, mirip saja lah sebenarnya itu. Cuman itu istilahnya gini. Jadi kalau dibilang politik etis itu bisa dikatakan ingin mempertahankan dominasi Barat, ya tentu saja gitu. Karena apa yang dibayangkan oleh penggagas politik etis itu adalah Indonesia atau Kepulauan Hindia itu adalah persemakmuran Belanda. Nggak akan pernah lepas dari Belanda, tapi itu istilahnya itu nanti mau dibikin seperti katakanlah Australia dengan Inggris gitu, atau mungkin katakanlah dengan Singapura gitu, itulah. Tapi istilahnya masih ada ikatan yang dimana untuk selamanya orang Indonesia itu berhutang budi dan terhubung dalam hubungan yang paternalistik dengan kolonial, dalam relasi yang paternalistik seperti itu. Ya tentu saja sebagai relasi paternalistik itu kolonial tetap dianggap superior. Itu bukan istilahnya asosiasi, itu kan istilahnya mencoba untuk sejajar, kerjasama, tapi sebenarnya tidak ada seperti itu. Nah, tapi di sisi lain itu sebenarnya bisa dikatakan itu karena ada politik etis itu juga menjadi model bagi negara Indonesia pasca kolonial. Berdasarkan riset saya itu ada benang merah yang jelas antara tradisi istilahnya katakanlah intelektual yang muncul di era politik etis dengan yang muncul di era pasca kolonial, mungkin katakanlah era demokrasi terpimpin dan Orde Baru gitu ya, di mana orang-orang, kalau saya mau mengkaji tentang Partai Sosialis Indonesia itu kan ada Syahrir dan sebagainya, itu generasi keduanya kan itu menjadi kaum teknokrat di era Orde Baru. Nah, itu sangat sama dengan apa yang dibayangkan oleh politik etis, di mana menciptakan tokoh-tokoh Indonesia yang disekolahkan ke Belanda seperti Hatta dan sebagainya, yang itu maunya disiapkan untuk menjadi pembangun dari negara kolonial yang baru, tapi ternyata mereka memerdekakan diri. Nah, itu juga sama dengan apa yang dibangun dengan orde baru Soeharto. Mereka menggunakan jadi pandai untuk seperti seolah majukan, tapi juga menghisap. Jadi memang ada pemberangusan terhadap pengetahuan lokal. Nah, di dalam politik etis yang disasaran adalah Islam politik. Nah, tapi di dalam negara Orde Baru adalah komunis atau Marxis, gitu. Sosialisme itu ya yang kemudian kiri lebih dibangun, tapi Islam juga sebenarnya juga ditekan juga. Itulah saya kira ya seperti itu. Jadi bilang apakah politik etis itu tidak merupakan sesuatu yang sebaliknya itu membungkam pengetahuan? Ada seperti itu. Tapi di sisi lain dia juga mereinvensi atau istilahnya menciptakan kembali pengetahuan kuno yang tidak dikenal gitu, istilahnya di invention, diciptakan, termasuk pengetahuan tentang budaya adiluhung Nusantara dan sebagainya. Itu juga istilahnya itu sudah era sebenarnya menjadi diskurs besar itu justru di era politik etis awal, ketika ada cultural nasionalisme itu muncul di kalangan orang-orang Bung Tomo misalnya, atau kalangan siswa. Ya saya kira seperti itu. Mungkin perlu tambahan lagi. Ya, sebenarnya ini diskusinya makin seru, cuma waktunya yang terbatas. Tapi seenggaknya lumayan lah untuk pemanasan Pilofest ini. Jadi ini kuliah umum pertama Pilofest dan melihat dari antusiasme dan interaktifnya di forum ini, kok saya optimis kedepannya ini bakal ramai terus ya.
Oke, tadi tercatat ada 3 penanya, Pak Teguh Imanto, Pak Puji Wismantara, sama Mas Hairudin ya. Mohon untuk menghubungi panitia dengan chat nomor HP. Barangkali nanti akan didaftar. Ya, itu saja sekiranya diskusi sore hari ini. Pak Pradipto mohon memberikan closing statement Pak untuk mengakhiri forum sore hari ini Pak. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya saya dikatakan ya kesimpulan dari paparan saya ya kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya kalau saya tidak berpretensi untuk berbicara tentang sebuah sejarah tentang pewarisan pengetahuan kuno, gitu ya. Tapi tentang bagaimana negara itu hadir ataupun memberi arah pada bagaimana pengetahuan kuno itu ditemukan, diciptakan ulang ataupun mencoba untuk dikaburkan, untuk dihilangkan. Dan itu sangat terlihat bagaimana di era pertama politik etis, kemudian di era Orde Baru. Tapi saya tidak membahas tentang. Jadi saya ingin membuat perbandingan dengan era Soeharto ya, karena itu banyak persamaannya. Tapi mungkin karena keterbatasan dari waktu kita ya, jadi mungkin kita tidak bisa untuk lebih perpanjang lagi gitu ya. Tapi saya kira ini cukup representatif untuk sebagai pemula. Jadi saya harap juga untuk diskusi selanjutnya mungkin bisa jadi meneruskan apa yang jadi pembukaan di sini. Jadi sebenarnya kita ini kan ingin mencari apa itu sebenarnya wawasan tentang filsafat Nusantara seperti apa gitu. Jadi kita melihat bahwa sebenarnya upaya-upaya untuk menemukan filsafat ataupun wawasan-wawasan pengetahuan yang mewakili Nusantara itu sebenarnya sudah berlangsung lama, bukan hanya baru-baru aja gitu, tapi sebenarnya sudah berlangsung dari era kolonial. Dan saya mencoba untuk membuka diskurs untuk dilanjutkan di kuliah-kuliah umum selanjutnya semacam itu. Jadi mungkin itu dari saya. Terima kasih atas undangannya dan kesempatan yang diberikan pada saya, dan saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi teman-teman kuliah umum tentang tema hilangnya warisan pengetahuan di Indonesia dalam tema besar Pilofest kali ini. Kini, nanti, dan dulu filsafat sebagai tradisi. Ya, semoga kuliah umum barusan forum ini bisa menjadi pemantik untuk teman-teman serta Pilofest bisa lebih lebih bergairah lagi untuk melanjutkan studinya, penelitiannya, kemudian pengembangan diskursusnya seperti itu. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Pradipto selaku pemateri. Semoga materinya bermanfaat bagi semua peserta yang ada di sini.